Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati para ustaz, para sesepuh dan teman-teman sekalian jamaah Majelis Ta'lim Imadiyah rutinan malam Sabtu yang berbahagia. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Fatihah dulu. Yang pertama kita niatkan, yaitu untuk guru kita almarhum Kiai Daud Umar Abdul Hakim. Ini adalah ajengan yang dikenal dengan Mama Dudu dari Garut. Ini gurunya Waoni juga. Kalau Yadi tahu dia aku murid apa enggak, pokoknya gurunya orang Garut, Mama Dudu namanya. Kita mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah di jannah. Kemudian yang kedua kita niatkan juga Fatihah ini untuk hajat teman kita, yaitu Yaman, yang pada malam hari ini insyaallah diniatkan mengadakan 4 bulanan usia kandungan istrinya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga Allah jadikan nanti putra atau putrinya sebagai anak yang soleh solehah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan pengajian kitab Faidul Hijah. Sedikit mengulangi, kitab Faidul Hijah ini adalah salah satu kitab buku berbentuk nazom. Mungkin Gus Najih, Om Kul yang mondok ya, mondoknya lebih lama dibanding saya, Gus Najih sama Om Kul, itu kenal bentuk nazom dengan bentuk yang bukan nazom nathar. Faidul Hijah ini adalah kitab nazom, jadi bentuknya seperti syair. Jadi nazom itu adalah syair yang sifatnya itu untuk memudahkan hafalan. Kadang-kadang juga disebut dengan syair untuk pendidikan lah, untuk pengajaran. Ada banyak contohnya, diantaranya Faidul Hijah ini dia adalah nazom yang dibentuk dari Safinatun Najah. Mungkin teman-teman pernah dengar kitab Safinah ya? Kitab Safinah itu kitab fikih yang terkenal di Indonesia, di Jakarta apalagi. Pengarangnya Syekh Ibrahim bin Sumair, ulama Hadramaut, tapi wafatnya di Jakarta. Wafatnya di Jakarta. Nah, tugas nyari kuburannya Bang Ical. Buat ziarah di mana Syekh Ibrahim bin Sumair, saya juga belum tahu ada di dia Gus. Di mana Gus? Ya? Oh, Tanah Abang, Gus aja udah tahu. Tanah Abang. Pengarang kitab Safinatun Najah. Bentuknya bukan nadom. Nah, kemudian ini dibuat nadom. Nadomnya namanya Nailur Roja. Siapa yang membuat Safinah menjadi nadom? Jadi kalau saya sedikit perbandingan, Jurmiyah itu kitab Nahwu dibentuk menjadi nadom juga. Nadomnya apa? Imriti. Nah, ini Safinatun Najah bukan nadom, kemudian dibentuk nadom. Nadomnya apa? Nailur Roja. Nailur Roja ini karangan Kiai Al-Mu'i Abu Fauzi Muhammad bin Siraj La'ala Soab. Ini memang Asyirboni, Cirebon. Ini adalah kakeknya Yai Said Akil. Yai Said Akil Siraj. Yai Siraj Asyirboni di sini. Jadi dibentuk nadom oleh kakeknya Yai Said. Ulama yang sudah bisa bentuk nadom itu udah paling hebat, udah bisa bentuk nadom atau syair dalam bahasa Arab. Kalau masih bentuk nathar aja ngarang ya masih biasa, tapi kalau udah bentuk nadom dari bukan nadom atau bukan puisi dibentuk menjadi puisi, nah ini udah sangat hebat sendiri, sangat hebat sekali keilmuannya. Nah, dibentuk atau dibuat oleh Kiai Al-Mu'i Abu Fauzi Muhammad Masum bin Kiai Siraj.
namanya Nailur Roja nadomnya. Kemudian Nailur Roja ini disyarahkan. Yang mensyarahkan siapa? Yang mensyarahkan yaitu Yai Sahal Mahfud almarhum. Yai Sahal Mahfud sempat di PBNU sebagai ketua Suriah ya Gus. Iya di PBNU. Nah ini disyarahkan oleh Yai Sahal Mahfud. Nama syarahnya adalah Faidul Hijah. Kalau Nailur Roja itu nama nadomnya, syarahnya adalah Faidul Hijah. Nah kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun fi asbabit tayammum. Ini adalah sebuah pasal fi asbabit tayammumi, tentang sebab-sebab tayammum. Pernah dengar tayammum ya? Tayammum pengganti wudu. Wa sababut tayammumi tsalatsah fiqdanu ma wa maradun wa hajah lahu li'atshi hayawanin muhtaram wa tarikus salati ghairul muhtaram. Wa sababut tayammumi, sebabnya tayammum ats-tsalatsatu itu ada 3. Fiqdanu ma, ini asalnya fiqdanu ma'in, dibuang hamzanya. Fiqdanu ma yaitu ketiadaan air, fiqdanu ma'in. Wa maradun dan sakit, wahajatun lahu, wahajatun dan kebutuhan lahu bagi seseorang, li'atshi hayawanin karena hausnya hewan, muhtaramin yang dimuliakan. Kita kenal untuk ibadah pintu masuknya itu toharoh, bersuci. Jadi kalau toharohnya nggak benar, ibadahnya nggak benar. Nah bersuci yang kita kenal itu ada 2, ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Bersuci dari hadas ini dibagi 2 lagi, yaitu ada yang bersuci dari hadas kecil, ada yang bersuci dari hadas besar. Baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, itu medianya atau alatnya air. Nah bagaimana kalau nggak ketemu air, nggak ada air, atau bagaimana apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi untuk menggunakan air, ya karena satu kondisi tertentu, maka toharoh ini yang menggunakan air, kalau dalam hadas kecil disebut dengan wudhu, mengangkat hadas ini namanya wudhu. Kalau hadas besar ya dengan mandi. Semuanya wudhu sama mandi pada pakai air kan ya? Iya, pada pakai air. Nah ini kalau seandainya tidak ada air dalam kondisi tertentu, bagaimana? Diganti dengan apa? Dengan yang namanya tayammum. Bab ini menjelaskan tentang tayammum. Sebab tayammum kita lakukan, diperbolehkannya tayammum kita lakukan untuk mengganti wudhu atau mengganti mandi, itu ada 3. Yang pertama fiqdanu ma'in, yaitu tidak adanya air, ya, ketiadaan air. Ketiadaan air ini mungkin karena musim kemarau, ya, mungkin karena memang sulit kondisinya. Kondisi sulit ini contohnya air sebenarnya ada, tapi untuk menuju ke sana itu biayanya nyawa, misalnya kayak gitu. Kalau saya ambil air itu bisa mati saya. Kalau saya tetap ke arah sana ambil air itu, maka yang terancam keselamatan keluarga saya, misalnya seperti itu. Maka itu termasuk fiqdanuma, termasuk ketiadaan air. Saat kondisi seperti ini, air tidak ada dengan segala macam sebab, maka boleh kita menggantikan wudhu atau mandi dengan tayamum. Jadi mandi juga gantinya pakai tayamum. Enggak sama nanti tayamum penjelasannya itu. Barangkali di bait ini, di bait belakang nanti ada. Tayamum itu adalah menggunakan debu, memindahkan debu untuk untuk muka dan telapak tangan sebagai pengganti wudhu supaya diperbolehkan ibadah. Jadi muka sama telapak tangan doang, nggak perlu kaki, tangan juga nggak perlu, yang tangan ya nggak perlu kaki, nggak perlu rambut, nggak seperti, meskipun dia hadasnya hadas besar, tetap penggantinya tetap pakai tayamum saja. Hanya 2 anggota tubuh itu aja, yaitu muka dan tangan. Nah ketiadaan air ini baik karena sebab kemarau atau sebab-sebab keamanan, ya,
ini memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Dia boleh mengganti wudunya dengan tayamum. Ada beberapa contoh di sini yang disebutkan. Di antaranya yaitu bi an la yajidal ma'a illa bi thamanin wa qad ajiza anhu aw qadiru alaihi lakin ihtajahu lidainihi aw lil mu'nati lahu. Sebenarnya air itu ada, tapi harganya mahal. Nah, kalau dia itu beli, dia nggak mampu. Atau dia sebenarnya mampu beli, tapi sebenarnya dia uang yang dipakai buat bayar utang. Jadi masih ada tanggungan lah, masih ada tanggungan yang kira-kira kalau saya beli air ini, kewajiban saya buat bayar utang nggak terpenuhi nih. Atau kira-kira kalau saya beli air ini, maka istri saya bisa ngambek nih, nggak dikasih belanja misalnya kayak gitu. Yang seperti itu gimana? Boleh nggak usah beli air, akhirnya pakai apa? Pakai tayamum boleh. Itu termasuk fikdanuma, yaitu ketiadaan air. Pendek kata, apapun yang menghalangi air untuk datang ke kita atau menghalangi kita mendapatkan air, baik sebabnya itu sebab alam cuaca atau sebab-sebab lain yang memang tidak memungkinkan, maka boleh jadi sebab diperbolehkannya tayamum. Itu yang pertama. Kawan-kawan sekalian, memang yang paling mudah itu apa-apa yang kira-kira memberatkan kita gitu ya. Seperti tadi air mahal segala macam, nggak bisa kita pakai air, maka kita boleh ganti dengan yang mudah. Hanya dengan batas-batas tertentu ya. Batas-batas tertentu nanti ada kaidah-kaidahnya. Gampangnya ginilah, kalau misalnya kaidah-kaidah yang nggak tahu, tanya aja sama Gus Haji, Gus boleh nggak ganti ini, gitu aja. Kalau belajar kaidah kelamaan, tanya sama Om Kul, Bang Ical juga boleh. Yang kedua yaitu wa maradun, dan sakit. Yang kedua sakit. Seorang yang sakit, dia tidak bisa menggunakan air karena khawatir kalau dia pakai wudu anggota tubuhnya kena air, khawatir penyakitnya itu tambah parah, entah bentuknya luka atau misalnya makin panas badannya, maka dia boleh tayamum. Nggak usah wudu, nggak usah mandi hadas besar, tapi tetap melakukan kewajiban toharoh, yaitu dengan tayamum. Atau sebenarnya dia nggak yakin juga, ini sebenarnya kalau saya wudu ini makin parah nggak sih penyakit saya? Tapi ada orang yang nasihatin dia, ada orang yang adil di sini maksudnya bisa dipercaya omongannya, dan nasihatin, Pak jangan kena air ini ya, lukanya kalau kena air bisa makin parah, dokter misalnya, atau bukan dokter tapi orang itu memang orang yang bisa dipercaya. Nah akhirnya dia memutuskan, ya udah kalau gitu saya ganti wudu saya dengan tayamum. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ini untuk seluruh anggota tubuh wudu juga boleh, atau untuk salah satu anggota. Chandra kemarin misalnya tabrakan enggak, tapi nggak ada luka yang berarti karena dia banser. Nggak cuma beset-beset doang. Jadi misalnya parah gitu ya, dan sebelah tangan kanan misalnya, tangan kanan kita ini nggak bisa kena air, maka tangan atau anggota tubuh yang nggak bisa kena air itu boleh diganti basuhannya dengan basuhan tayamum. Tayamum bisa mengganti seluruh paket wudu atau mandi, bisa seluruhnya diganti, atau bisa juga mengganti bagian-bagian dari rukun wudu atau rukun mandi itu, yang kira-kira bagian tubuh nggak bisa dibasuh air, itu hanya itu yang ditayamumin, boleh-boleh aja. Nah ini sakit, jadi sakit bisa untuk keseluruhan anggota tubuh atau untuk anggota tubuh tertentu. Sebab ketiga yang menyebabkan boleh kita menggunakan tayamum atau mengganti wudu dan mandi dengan tayamum, yaitu hajat lahu, atau ada kebutuhan untuk dia. Kebutuhan untuk siapa? Untuk seseorang, tapi kebutuhannya ini bukan buat dia dan bukan buat keluarga dia, tapi untuk apa? Untuk hewan piaraan dia, li hayawanin muhtaram. Kalau yang awal itu kan jelas ya, dia ada air misalnya tapi sulit ke sana, khawatir apa? Khawatir keselamatannya dia terancam. Ini kan untuk kebutuhan diri dia sendiri.
Nah tapi ini enggak, untuk kebutuhan lain selain diri dia. Apa contohnya? Yaitu untuk ngasih minum. Ada air pas-pasan banget nih, pas-pasan cuma ada 1 ember. Buat siapa? Buat kambing saya. Mas Kiki miara apa mas? Kambing ya? Iya, misalnya kemarin korban gitu. Ada tinggal 1 ember, tapi ini buat kambing saya, ini kalau nggak saya kasih minum bisa mati nih kambing. Gimana? Boleh itu air buat kambing. Boleh air itu buat kambing dan kita nggak usah pakai wudhu. Kita pakai apa? Pakai tayamum. Jadi yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan dipersulit. Itu gampangnya itu seperti itu. Dibuat gampang. Ini untuk hewan piaraan, entah itu kambing, entah itu perkutut, entah itu sapi atau hewan-hewan lain. Pokoknya hewan yang muhtaram, hewan yang kira-kira dimuliakan. Yang kira-kira ghair muhtaram itu ya bukan piaraan kita dan memang nggak ada, mohon maaf, yang nggak ada nilainya gitu ya. Buat minum apa ini? Buat minum cicak saya. Di rumah saya ada cicak, kasihan kalau nggak minum. Nah itu boleh diabaikan. Maksudnya diabaikan, ya kita lebih menangkan wudhu kita dibanding hewan-hewan yang itu. Hewan yang muhtaram di sini adalah hewan yang jelas manfaatnya ada buat kita, kemudian dihormati atau punya nilai. Muhtaram itu punya nilai, mungkin burung ocehan, mungkin ya cupang, mustahil cupang. Oh, nggak ada air nih, nggak ada air buat cupang, ini boleh diganti wudunya dengan tayamum. Wa tarikus sholati ghairul muhtaram wallahu a'lam bishawab. Saya persingkat karena insyaallah setelah ini ada acara berikutnya, nanti dipandu langsung oleh Gus Naji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.